Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Rjana Elal Ulia. Selamat sore, saya ucapkan dari kota Jakarta. Dan saya sekarang sudah berada di stasiun Pasar Senen. Akan melakukan perjalanan full trip dari Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Malang. Yaitu naik kereta api Jayabaya di kelas ekonomi. Katanya nih ekonominya the real rasa eksekutif ya. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Oke, ini kereta api Jayabaya itu berangkat dari stasiun Pasar Senen. Dijadwalkan itu dari jalur 1. Mari kita masuk aja ya. Di stasiun Pasar Senen itu belum ada face recognition ya. Jadi masih manual nih. Ya, masih. Ini kita udah berada di peron dan kereta api Jayabaya nanti dijadwalkan bakal masuk di jalur 1. Dan di jalur 3 itu ada rangkaian kereta api Cikuray dari Pasar Senen menuju ke Garut. Kita ke depan aja. Nah, ini rangkaian kereta api Jayabaya belum masuk di stasiun Pasar Senen ya. Karena untuk kereta api Jayabaya itu stablingnya atau parkirnya itu di Depo Cipinang. Jadi kita masih menunggu rangkaiannya bakal segera masuk dari arah sana. Nah, sebetulnya untuk rangkaian kereta api Jayabaya dengan kereta api Cikuray itu sama, tetapi bedanya seperti apa? Jadi untuk rangkaian kereta api Jayabaya itu udah di-upgrade kursinya. Jadi yang harusnya itu macam kereta api Cikuray, konfigurasi dua-dua berhadapan, rangkaiannya itu milik Kemenhub. Tetapi untuk kereta api Jayabaya udah di-upgrade menjadi macam eksekutif, teman-teman. Nah, saya penasaran banget nih, new konsep dari ekonomi ini seperti apa? Dan dari sana kelihatan kereta apinya mau masuk, kita video terlebih dahulu. Di Indonesia sendiri banyak banget jenis kereta ekonomi, teman-teman. Nih, saya coba jelasin satu persatu ya. Yang pertama, ada ekonomi konfigurasi seat 2-3 berhadapan dengan total 106 tempat duduk. Nah, ciri khas ekonomi ini tuh kursinya tegak dan adu dengkul. Biasanya kereta ini terletak di kereta api lokal atau kereta yang masih mendapatkan subsidi. Contoh kereta api yang menggunakan ekonomi ini ada di kereta api Matarmaja, kereta api Pasundan, kereta api Bengawan, kereta api Serayu, dan lain-lain. Yang kedua, ada ekonomi Kemenhub sebutannya. Kereta ekonomi ini memiliki konfigurasi seat 2-2, tetapi masih duduk tegak dan adu dengkul. Dibanding dengan ekonomi 2-3, jelas ekonomi ini lebih lega dari sisi legroom. Terdapat di kereta api macam Cikuray, Joglo Semarkerto, Menoreh, Blambangan Express, dan lain-lain. Yang ketiga, ada ekonomi New Image. Wah, yang terkenal rangkaiannya gemelodak nih. Ciri khas dari ekonomi ini adalah mulai dinas dari rangkaiannya adalah tahun 2016. Kursinya tuh setengah hadap depan dan setengah hadap belakang. Konfigurasi seatnya 2-2 ya. Dan terdapat di kereta api macam Malabar, Kaligung, Argo Cirebon, dan lain-lain. Yang keempat, ada ekonomi premium. Ekonomi ini nggak terlalu beda jauh dengan ekonomi New Image, hanya terdapat perbedaan kecil yaitu di bagian bottle holder, dan ekonomi ini juga dapat direbahkan sedikit nih kursinya. Biasanya ekonomi ini tuh ada di kereta dengan armada mulai dinas tahun 2017 atau terdapat di rangkaian stainless steel. Terdapat di kereta api Sawunggali,
Lodaya, Mataram, Fajar Utama Jogja, Senja Utama Jogja, dan lain-lain. Ini banyak banget nih untuk jenis kereta api yang menggunakan ekonomi premium ini. Yang kelima ada ekonomi premium modifikasi. Nah ini nih udah masuk pembahasan modifikasi. Jadi armada yang digunakan dulunya merupakan armada ekonomi dengan kursi 106 tempat duduk. Namun sekarang konfigurasi seatnya sudah diubah macam ekonomi premium. Jadi konfigurasi seatnya 22 dan kursinya bisa direbahkan juga ya. Terdapat di kereta api macam Gajah Wong, Bangunkarta, Singasari, dan lain-lain. Nah ini nih kasta tertinggi kereta ekonomi atau yang bisa dibilang ekonomi new generation. Per tanggal 14 Maret 2024 kemarin sudah ada 2 kereta api yang menggunakan armada ekonomi ini, yaitu kereta api Jayabaya dan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Ekonomi ini merupakan ekonomi Kemenhub yang di dalamnya dimodifikasi. Perubahan yang mencolok di sini adalah semua kursinya menghadap depan dan kursinya juga dapat dirubah sesuai keinginan atau searah dengan kereta. Jadi anti mundur-mundur klub nih, udah macam eksekutif aja ya. Hihihi. Ini the real kereta ekonomi rasa eksekutif. Oke, rangkaian kereta api Jayabaya sudah tersedia di jalur 1 stasiun Pasar Senen. Dan ini lokomotifnya tuh belum tersedia teman-teman. Jadi lokomotifnya itu masih berada di belakang sana. Nanti akan segera dilansir dan akan ditempel di sebelah sini. Jadi untuk kereta api Jayabaya sendiri itu merupakan kereta api kelas eksekutif ekonomi yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Malang. Nah untuk kereta api pilihan dari Jakarta menuju ke Malang itu lumayan banyak ya. Ada kereta api Gajayana dan kereta api Brawijaya keberangkatan dari Gambir. Dan untuk keberangkatan dari Pasar Senen itu ada kereta api Matarmaja, kereta api Majapahit, dan kereta api Jayabaya ini. Nah Jayabaya ini rutenya cukup unik karena kenapa? Jakarta ke Malang itu via Semarang Surabaya. Jadi nanti kita akan full via jalur utara di Pulau Jawa. Jadi via Semarang sampai ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Dari stasiun Surabaya Pasar Turi kita akan lanjut menuju ke shortcut Mesigit. Nah dari shortcut Mesigit kita akan menuju ke stasiun Surabaya Gubeng sampai ke stasiun Wonokromo. Dari stasiun Wonokromo kita akan berbelok ke kiri menuju ke stasiun Malang via Sidoarjo Lawang. Mantap. Nah ini dia lokomotif dinas kereta api Jayabaya pada hari ini, yaitu CC 206-1359 di Poindo CN atau Cirebon. Jadi lokomotifnya akan segera dilansir dari jalur 2 menuju ke jalur 1 dan dirangkai kembali menuju ke rangkaian kereta api Jayabaya. Nah ini ada petugasnya nih, lagi ngecek semua ya. Nah, di sana ada lokomotif yang baru sampai, itu merupakan lokomotif dinas kereta api Cikuray yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Garut, teman-teman. 2 lokomotif CC 206 nih. Jalur 6 dan pasal 75 sinyal keluar semboyan 6 diizinkan berangkat. Jalur 6 diizinkan berangkat.
Oke, lokomotif dinas kereta api Jayabaya sudah ditempel kembali dengan rangkaiannya. Dan ini kurang lebih sekitar 10 menit lagi kereta api Jayabaya secara normal ataupun tepat waktu itu akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Mari kita menuju ke kelas ekonomi New Generation rasa eksekutif. Let's go! Ini saya berkesempatan untuk duduk di ekonomi 3. Jadi apabila dari Jakarta menuju ke Malang, yang berada di belakang lokomotif adalah kelas eksekutif. Jadi di sini kereta api Jayabaya membawa 4 kereta kelas eksekutif, ditambah kereta makan pembangkit, dan sekitar 5 kelas ekonomi, teman-teman. Jadi totalnya untuk penumpang itu ada 9 kereta ya, 4 eksekutif dan 5 ekonomi. Kita menuju ke ekonomi 3, let's go! Ini kita udah sampai jajaran kelas ekonominya, mari kita masuk aja ya. Ini ekonomi 1. Terus di belakangnya ini ada ekonomi 2. Nah, ini. Nah, ini nih penandanya nih. New Generation. Kita menuju ke ekonomi 3. Jadi untuk di stasiun Pasar Senen ini lengkap ya informasinya, disediakan papan seperti ini. Jadi ini merupakan penanda letak dari kereta ataupun kelasnya. Jadi macam kesini ekonomi 2 berarti ini merupakan ekonomi 2. Dan untuk ekonomi 3 itu berada di belakang. Jadi ini bisa dibilang tuh kita terletak di tengah-tengah kelas ekonomi nih. Nah. Dan ternyata 3. Ini 11 sampai 19. Berarti saya dapat yang bagian belakang. Let's go. Kita naik aja, masuk. Dan nomor 2D. Let's go. Sini nih, di belakang. Jika kereta Anda mengalami keadaan darurat, tetap tenang dan ikuti prosedur berikut ini. Segera laporkan keadaan kepada kondektur melalui nomor yang tertera di bagian depan dan belakang kereta atau petugas lainnya yang bertugas di kereta Anda. Perhatikan dan taati instruksi petugas. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas saat ini mengucapkan selamat datang di Kereta Api Jayabaya yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Malang dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Karawang, Cikampek, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Weleri, Semarang Poncol, Ngrembo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangil, Lawang, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Malang. Ini kereta api Jayabaya sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, dan jadwal keberangkatan dari stasiun Pasar Senen itu sekitar pukul 17.25. Jadwal ketibaan atau kedatangan di stasiun Malang itu sekitar pukul 6:30 pagi. Jadi untuk perjalanannya itu kurang lebih 13 jam. Dan di sini tuh fasilitasnya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini tuh langsung ada gantungan, terus ada stop kontak untuk mengisi daya, ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol. Ternyata itu kursinya ini reclining, jadi itu kursinya bisa direbahkan dan kursinya juga bisa diatur searah dengan arah kereta. Menurut saya pribadi, ini legroomnya itu lega, jadi kaki bisa lurus lonjoran. Di depan kita juga langsung disediakan kresek untuk mengumpulkan sampah dan ada jaring-jaring untuk menaruh barang atau botol. Dan di bagian sini juga ada gantungan, jadi untuk menaruh barang seperti jaket ataupun kemeja ataupun yang lain-lain ini juga bisa, teman-teman. Dan untuk tirainya itu seperti ini, jadi menggunakan tirai gulung konsepnya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan saya pertama kali naik kereta ekonomi seperti ini, dan yang saya notice di sini tuh nggak semua kursinya bakal mendapatkan kaca, walaupun kita duduk di bagian window seat. Karena kenapa? Jadi untuk penataan kursinya ini tuh nggak sejajar dengan beberapa kaca ataupun jendela yang ada. Bisa jadi kita tuh mendapatkan tembok ratapan. Jadi
Yang saya perhatikan dari tadi, ini kelihatannya lebih worth it apabila kita memilih kursi paling ujung. Jadi kayak macam kursi nomor 1, kursi nomor 3, ataupun kursi nomor 19 kalau nggak salah. Jadi untuk di dalam satu keretanya ini, sebelumnya itu ada sekitar 80 kursi apabila masih menggunakan konsep yang lama, tetapi di new generation ini itu hanya tersisa 72 kursi aja di dalam satu kereta. Ini kereta api Jayabaya berjalan ngebut banget lepas dari stasiun Bekasi, dan ini penumpangnya itu rame banget teman-teman. Bisa dilihat dari tas-tas ataupun koper-koper yang berada di tempat bagasi itu penuh ya, dari depan sampai belakang. Dan kalau menurut saya pribadi, apabila kita duduk di seat nomor 2C, 2D ini, itu tuh agak berisik ya, karena nggak bisa dipungkiri juga letak dari kursi ini itu berada di ujung, dan bisa dibilang itu juga dekat dengan bogi atau roda keretanya teman-teman. Jadi saat ngerem lewat whistle ya kayak gini lah suaranya, dodak kayak gitu. Dan ini keren nih untuk lampunya. Jadi lampunya ini, lampu utamanya itu ada banyak banget ya yang berada di tengah ini. Jadi macam lampu bulat-bulat kayak gitu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi totalnya ada 14 ditambah dengan lampu yang ada di sini yang dekat dengan pintu, baik di ujung sini maupun ujung sana teman-teman. Dan untuk di dalam keretanya juga ada running text-nya. Jadi ini ada waktu kayak gitu. Ini sekitar pukul 18.03 dan suhu ruangannya kurang lebih sekitar 26 derajat teman-teman, kayak gitu. Ini mantap juga nih untuk kereta api Jayabaya kelas ekonomi new generation ya, new generation konsep baru. Makannya ada apa mas? Nasinya juga nasi bogana, nasi Bali, wong Solo. Wong Solo ayam bakar berarti? Iya, ayam goreng. Ayam goreng? Kalau ini apa mas? Kayak rice bowl itu. Anu, sambal goreng kaki. Kaki sapi. Apa weh? Yang geprek ada nggak mas? Kayaknya nanti saya ambil aja. Kayaknya habis ya. Weh, situ mangan apa? Ayam geprek. Wah, ayam geprek. sama kopinya 10 jadi 20. Apa tadi? Nasi bogana. Nasi bogana. Kalau nasi bogana itu kayak gimana mas? Nasi bogana Oh kayak nasi rames awal pakai sate lilit ya? Iya. Kalau Ini wong Bali, di Bali. Oh Bali. Makanya kok sate lilit bingung aku ya. Makanya bingung aku ya. bogana. Gepreng lagi. Wes. Ini Oh ya, rames-rames. Ya apa barangkali ini nyoba yang Wong Solo. Wong Solo coba. Wong Solo biasanya bakar ya. Ayam. Kan lu baru belum nyoba. Mie ayam pernah? Pernah. Pernah. Di Bangun Karta udah pernah. Bakmi ya. Itu apa ini? Nasi uduk belum? Nasi uduk. Nasi wah nasi uduk belum. Nah ini nasi uduk. Dipromosiin semua. Oh iya. Ini nasi uduk. Nasi uduk gimana Pak? Permisi? Nasi gurih gitu dia. Iya. Wes saya ini aja lah nasi uduk. Ini yang siap sih? Apa ini? Nasi ikan dori. Enggak Ayam sama ikan. bulgogi. Kalau bulgogi itu Kayak ayam teriyaki gitu. bulgogi itu Oke. Sebentar ya. Iku mau sego apa? Iya, nasi ini ada jadi pertama kali mencoba nasi ayam bulgogi. Nasi ayam bulgogi. Jadi ini ada telur, Telur. ini kayak chicken katsu kayak gitu lah. Terus ini ada sayur, ada buncis, ada jagung sama ada wortel. Sama nasinya. Harganya 38.000 dan nasi uduk. Ini for the first time nih nyoba nasi uduk. Rada angel, Bro, dibuka, Bro. Terus buka wes. Nah, ngono loh. Ada cutlery-nya, alat makannya. Dan di sini tuh macam ada sambelnya. Terus ada keripik pedes kayak gitu ya. Terus ada telur. Telurnya kecil banget tapi sambel. Ada serundeng kayak gitu, terus sama nasi uduknya. Ini kelihatannya ayam deh. Ayam. Harganya ini nasi uduk 40.000. Jadi total berdua 78.000. Jajan tok adek hujan. Nah, masuk. Sesekali luwe terus tapi. Ini katanya ekonomi rasa eksekutif.
Tapi ini kita nggak dapat rasa eksekutifnya apabila kita makan. Nggak ada meja soalnya. Jadi harus di pangku kayak gini nih, coba lihat. Di pangku, dan ini jujur katanya agak gemblodak. Iya, ini karena jalur Jakarta Cikampek. Jakarta Cikampek kan terkenal memang gludak. Memang agak gemblodak dan agak berisik juga karena berada di belakang ya, deket bogi. Dan kita coba aja lah ya makanannya seperti apa. Dan ini tuh agak bingung bawahnya ya, karena memang wadah makanannya agak gede teman-teman. Udahlah, kita tumpahin semua aja nasi uduknya. Tapi segoni kepiar bro, gak yang apa jenis? Merengkel ngono. Model seganya kayak Nah, sampai lebok nih kabeh. Itu kayak ayam, entah daging entah ayam ya. Daging lihat ya. Sambal gitu. Terus ada keripik balado. Oke. Nah, kita angkat kayak gini aja lah. Ini lebih mending diangkat kayak gini sih daripada di pangku-pangku. Kita coba ya. Sudutnya lumayan lah. Roundingnya enak banget teman-teman, gurih. Tapi dengan harga 40.000 kayak gini doang tuh mahal banget. Mending yang nasi CFC dapat 2 ayam harganya 38. Oke, ini sekitar pukul 20:26. Kereta api Jayabaya yang saya naiki sudah tiba di stasiun Cirebon. Jadi habis ini kita akan berbelok ke kiri menuju ke arah Semarang, karena untuk di kota Cirebon ini merupakan penentu apakah kereta api dari arah Jakarta itu via Purwokerto jalur selatan atau via jalur utara via Semarang teman-teman. Dan di sini juga lagi ditambah airnya ya. Nah, kayak gini oleh petugas yang berada di atas. Jadi ini lagi dicek apakah tersedia airnya di setiap kereta teman-teman. Nah, terus di sini tuh trademark untuk kereta api Jayabaya adalah E. Jadi kecepatan maksimalnya itu hanya bisa 100 km per jam. Dan 37 ini merupakan berat maksimal untuk keretanya, yaitu 37 ton. Dan 5 ini merupakan jenis bogi atau roda, yaitu menggunakan jenis bogi K5 teman-teman. Dan ini tadi yang naik dari stasiun Cirebon ini lumayan ramai teman-teman, terutama di kelas ekonomi. Dan kalau saya lihat dari luar, penumpang kereta api Jayabaya kelas ekonomi ini ramai banget ya. Jadi bisa dibilang ekonomi 1 sampai ekonomi 5 itu ramai dan penuh banget dengan penumpang. Ini udah lepas dari Cirebon, udah hampir Tegal. Dan yang saya rasain kurang lebih udah 4 jam naik kereta api Jayabaya di ekonomi New Generation ini. Ini ekonominya ternyata berisik banget, geblodak banget. Biasanya berisik tuh ke Jakarta Cirebon, terus Cirebon ke arah Semarang ataupun Cirebon ke arah Purwokerto itu udah aman damai teman. Tetapi ini lepas Cirebon masih berisik banget, terutama saat keretanya itu melewati suatu wesel seperti itu, berjalan langsung di sebuah stasiun dan agak goyang-goyang kayak gini nih keretanya. Dan kalau menurut saya pribadi di sini tuh udah menggunakan AC sentral kayak gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi tuh AC-nya lumayan gerah, jadi nggak terlalu dingin-dingin banget. Padahal ini malam, sekitar pukul 9 malam nih. Ini kalau perjalanan siang naik kereta kayak gini kelihatannya gerah banget ya, sampai keringetan kayak gitu ya. Ini sekitar pukul 21:28. Kita sudah tiba di stasiun Tegal.
Dan kereta api Jayabaya yang saya naiki ini kalau nggak salah ini masuk di jalur 3 stasiun Tegal. Nah, yang berada di jalur 1 ini merupakan sesama kereta api Jayabaya, tetapi untuk kereta api yang ini itu dari arah Malang menuju ke arah stasiun Pasar Senen. Jadi keberangkatan kereta api Jayabaya apabila dari Malang itu bukan sore hari seperti kereta api Jayabaya yang keberangkatan dari Jakarta, melainkan tuh siang hari teman-teman, sekitar pukul 11 atau setengah 12 siang. Dan jadwal kedatangannya di stasiun Pasar Senen di Jakarta itu sekitar pukul 1 dini hari. Ternyata sesama kereta api Jayabaya bertemunya di sini ya. Saya baru paham. Dan untuk kereta api Jayabaya yang dari Malang menuju ke Jakarta, ini di eksekutif aja kelihatan ramai banget. Bisa dibilang tuh memang pasar dari kereta api Jayabaya ini udah terbentuk. Dan bisa dibilang juga untuk eksekutif kereta api Jayabaya itu salah satu atau opsi eksekutif termurah di jalur Malang menuju ke Jakarta. Karena untuk kereta-kereta lain seperti kereta api Brawijaya ataupun Gajayana itu harganya itu bisa melambung sampai 700 sampai 800 ribuan. Tetapi untuk eksekutif Jayabaya itu sekitar 500 ribuan teman-teman. Udah berangkat kembali dari stasiun Tegal sekitar pukul 21:36 atau kurang lebih sekitar setengah 10 malam. Mari kita menuju ke kereta makan aja lah ya. Oke, kita maju ke depan. Ini penumpangnya asli rame banget di ekonomi 3 teman-teman. Oke, kita buka. Dan untuk sambungan keretanya di sini tuh menggunakan sambungan karet ya. Seperti pada kereta pada umumnya untuk di ekonomi new generation ini. Kita buka lagi ekonomi 2. Di sini penumpangnya juga ramai banget ternyata. Permisi. Permisi. Nyebrang lagi. Kita masuk ke ekonomi 1 teman-teman. Permisi. Nah, lepas dari ekonomi 1, kita bakal menemukan kereta makan ya. Ini letaknya itu di antara perbedaan kelas, antara kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Karena di sini tuh ada ruang gensetnya juga, karena kereta makannya itu sekaligus menjadi kereta pembangkit. Ini tuh nggak ada musola teman-teman. Jadi apabila ada musolanya, biasanya tuh cuma kereta makan aja ya. Karena ini ada gensetnya atau pembangkitnya, akhirnya nggak ada musola. Nah ini yang lapar masnya, tapi yang minum atau makan duluan dia coba. Saya ngantuk. Jadi di sini tuh ada tempat untuk penumpang ya, untuk duduk ataupun menikmati makanannya. Jadi disediakan kursi ataupun meja, tapi jumlahnya sedikit teman-teman. Jadi apabila ini full kereta makan, ini bakal lebih banyak space-nya untuk para penumpang dan ada musolanya juga. Jadi di sini tuh menggunakan MP3 01705 ya. Dan di sini banyak banget barang-barang, ada selimut untuk para penumpang kelas eksekutif. Kita untuk ekonomi itu juga bisa ya selimut, tapi harus nyewa, nggak dapat. Jadi di sini tuh ada air mineral juga, stok-stok untuk jualan, dan di sini ada mini pantry-nya. Gak ada mas, jahe geprek mas.
Kosong. Padahal sing paling enak ya. Hah? Wedang uwuh ya? Sing jahe-jahe apa, Mas? Wedang uwuh aja. Tapi panggungnya penuh nih. Rame banget. Masih anu ya, pengen promosi ya. Oke, ini di kereta makan akhirnya udah dapat kursi setelah nunggu sekitar 15 menitan juga tadi. Dan ini posisi kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Pemalang. Nah, ini malam-malam sekitar pukul 10 malam, kelaparan teman-teman. Jadi beli Ciomi, sayang banget Ciomi cheese-nya habis ya. Masih Ciomi yang spicy aja. Saya beli juga blunder cokro yang original, ini harganya 20.000, Ciomi 25.000, dan sayangnya itu juga jahe geprek serai lemon untuk di perjalanan kereta api Jayabaya kali ini itu kosong. Saya membeli wedang ini 15.000, jadi totalnya untuk 3 item ini sekitar 60.000 teman-teman. Ya udahlah, sambil menikmati perjalanan, ini masih lama banget juga untuk tiba di tujuan akhir stasiun Malang. Mari kita makan terlebih dahulu. Nah, ini baru balik ke tempat duduk sekitar pukul 22:34. Balik-balik tuh udah kayak gini ya di dalam ekonomi di kereta api Jayabaya. Jadi bisa dibilang ini tuh mode malam dari ekonomi new generation. Kalau menurut saya ya, ini mode malam bukan mode malam sih, karena masih cerah banget, kayak masih bikin silau untuk para penumpang. Jadi untuk lampu yang bulat-bulat sebanyak 14 itu yang berada di tengah sini itu dimatikan. Yang dinyalakan cuma lampu yang bagian samping yang berada di atas ini teman-teman. Dan lampu di ujung sini untuk yang deket pintu itu juga dimatikan. Jadi memang pure lampu bagian tengah ini aja. Dan kalau menurut saya untuk tingkat keterangannya atau kecerahannya ini masih cerah banget. Jadi masih kelihatan cerah banget nih di dalam ekonomi ini. Padahal katanya ini kemungkinan ini mode malamnya kayak gitu. Agak aneh sih untuk mode malamnya menurut saya pribadi. Ini bangun-bangun ya, sekitar pukul 03:54. Ini bangun-bangun tiba-tiba udah sampai stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman. Jadi lepas Tegal tidur menuju ke kereta makan tadi ya, terus tidur tiba-tiba udah di kota Surabaya. Dan ini yang turun di stasiun Surabaya Pasar Turi ini rame banget teman-teman. Dan kereta api Jayabaya tuh masuk di jalur 4, dan habis ini kita akan menuju ke segitiga Mesigit ya, dan akan berhenti kembali di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, ini kita di stasiun Surabaya Pasar Turi masih menunggu kereta barang yang masuk dari stasiun Kalimas. Dan yang berada di sebelah kiri ini adalah rangkaian kereta api Kertajaya yang memiliki relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Pasar Senen, yang merupakan kereta penumpang terpanjang yang ada di Indonesia. Nah, ini rangkaian kereta api Kertajaya nantinya akan menjadi kereta api Ambarawa Express ya, menuju ke stasiun Semarang Poncol. Dan ini kereta barang kontainer masuk di stasiun Surabaya Pasar Turi.
di kota Surabaya itu terdapat beberapa stasiun besar, yaitu ada stasiun Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Surabaya Kota, ditambah dengan stasiun Wonokromo. Jadi stasiun Surabaya Pasar Turi itu kebanyakan digunakan untuk keberangkatan kereta api jarak jauh yang apabila kereta apinya itu melewati jalur utara Pulau Jawa, yaitu via Semarang kebanyakan. Dan untuk stasiun Surabaya Gubeng sendiri itu digunakan untuk keberangkatan kereta api yang menuju ke arah jalur selatan Pulau Jawa, yaitu via Madiun, Yogyakarta, ataupun menuju ke arah Banyuwangi. Nah, stasiun Surabaya Kota itu merupakan tempat parkir atau istilahnya itu tempat istirahat rangkaian kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, sekaligus menjadi keberangkatan awal untuk kereta-kereta lokal di kota Surabaya. Sedangkan stasiun Wonokromo itu terdapat perpecahan jalur, teman-teman. Jadi apabila teman-teman naik kereta api dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke arah Madiun ataupun Sidoarjo, itu nanti jalurnya berpecah di stasiun Wonokromo. Apabila dari arah Surabaya kita berbelok ke kanan itu menuju ke arah Mojokerto Jombang, apabila berbelok ke kiri itu kita bisa menuju ke arah Sidoarjo Bangil, jadi bisa menuju ke Banyuwangi ataupun Malang. Nah, untuk kereta api Jayabaya ini nanti akan berbelok ke kiri menuju ke arah Bangil, dan dari Bangil nanti kita juga akan berpecah lagi menuju ke arah kanan menuju ke arah Lawang sampai ke stasiun Malang. Ini sekitar pukul 04.17 kita sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi kita berhenti di dua stasiun ya di kota Surabaya, yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi ditambah dengan stasiun Surabaya Gubeng. Dan ini yang turun di stasiun Surabaya Gubeng juga rame banget. Dan ada beberapa yang naik, teman-teman, karena untuk kereta api Jayabaya ini ada tarif khusus ya antara Surabaya menuju ke Malang. Apabila eksekutif itu sekitar 50.000 dan ekonomi itu sekitar 35.000. Ini udah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng dan ternyata tuh penumpangnya silih berganti ya. Apalagi tadi waktu di Pasar Turi itu turun, Pasar Gubeng juga turun, tapi di Gubeng juga turun, tapi waktu masuk juga berangkat Gubeng lagi ternyata penuh lagi. Iya, asli. Jadi penikmat atau pelanggan kereta api Jayabaya, walaupun segmentasinya itu pendek ya, macam Surabaya menuju ke Malang, itu ternyata rame. Gak bisa dipungkiri juga karena kereta api Jayabaya ini ada tarif khusus untuk kelas eksekutif maupun ekonomi. Jadi apabila teman-teman beli tiketnya H-2 jam sebelum keberangkatan itu sekitar 50.000-an ya eksekutif, dan ditambah lagi tarif parsialnya memang murah banget. Surabaya menuju ke Malang ataupun Malang menuju ke Surabaya. Dan bahkan teman-teman tahu nggak sih, Surabaya Malang tuh ada kereta kelas full eksekutif yang memang rutenya Malang stasiun Surabaya Gubeng, yaitu kereta api Arjuna Express. Eksekutifnya itu harganya 75.000-an, dan untuk tarif khususnya itu sama kayak kereta api Jayabaya, itu 50.000-an teman-teman. Nah, toilet untuk di kereta ekonomi kereta api Jayabaya itu terletak di dua sisi keretanya, teman-teman. Dan di sini tidak dipisahkan mana toilet pria dan mana toilet wanita. Kita masuk aja. Oh, kayak gini nih. Kuncinya seperti ini. Jadi di sini ada sabun, ada wastafel, terus ada cermin, ada hand dryer, dan ada kloset duduk, ada tisu, serta tempat sampahnya. Dan untuk area dari toiletnya ini kalau menurut saya cukup luas, dan di sini juga ada pengharum ruangannya juga, teman-teman. Dan di sini ada gantungannya.
dan udah menggunakan model toilet yang di kereta-kereta yang terbaru kayak gitu ya teman-teman. Bedanya nggak ada ornamen lampunya nih di sini. Jadi ini macam polosan aja, tapi cerminnya nih kelihatan keren kalau menurut saya. Dan di sini juga ada saluran udaranya ya. Lampunya ini terang banget teman-teman. Dari stasiun Bangil udah agak longgar untuk di dalam kereta api Jayabaya di kelas ekonomi, terutama di ekonomi 3 teman-teman. Udah ada beberapa seat yang kosong, dan tadi ternyata di stasiun Bangil juga ada beberapa yang naik. Jadi memang pasar ataupun pelanggan kereta api Jayabaya ini ramai banget. Nah, ini saya mencoba pindah ke seat nomor 6. Jadi di sini teman-teman, itu apabila normal nggak di recline itu seperti ini. Jadi kita bisa duduk dengan nyaman, tapi sayang banget kursinya ini kayak keras banget ya sih. Kursinya keras, dan menurutku ya kalau secara kenyamanan ya cukup nyaman daripada ekonomi yang lain lah. Karena memang ekonomi new generation katanya ya. Nah kayak gitu. Terus juga sempit, kalau menurutku juga lumayan sempit buat aku yang agak gede. Terus tapi intinya juga recliningnya juga untungnya kebantu reclining yang hampir bisa lumayan lega lah recliningnya sampai ke belakang daripada yang modif. Tapi sadar nggak sih, seumpama nih ya, kita dapat window seat ya kan, terus di samping sini tuh orang lain, terus orang lainnya itu ya udah maksudnya tidur sama perjalanan, kita pengen ke toilet tuh kita payah keluarnya. Ya, itu, sadar nggak sih? Itu nggak bisa itu, soalnya kalau itu bakal sulit keluar, soalnya juga jarak antar space-nya kayak sempit banget, mau keluar juga susah. Jadi untuk space antar kursinya ini sebetulnya itu memang space ekonomi banget. Jadi kita terbantunya ini adalah di legroom kaki bagian bawah itu lega teman-teman. Jadi untuk space antar kursinya itu berbeda dengan eksekutif. Jadi space untuk antar kursi ini lumayan sempit. Nah, coba kita di recline secara full ya. Nah ini normal semua. Jadi di setiap di bawah armrest itu macam ada tombol untuk recline. Jadi apabila kita recline secara full kayak gini nih. Coba pindah belakangnya, belakang sini. Nah, keganggu nggak? Ya kalau menurutku ini nggak keganggu ya. Kayak soalnya legroomnya masih lumayan lega juga, dan jarak kalau di reclining sampai bawah ini juga masih ada jarak, beda kayak yang modifan kayak punyanya Singosari kayak gitu. Soalnya kalau kayak punya modifan Singosari itu bener-bener keganggu. Soalnya sempit banget ya? Sempit banget, kaki nggak bisa ngapa-ngapain.
Kalau ini masih ada space untuk kayak kita mau kayak ngangkat kaki masih ada. Oke. Jadi recline-nya ini kalau menurut saya lumayan rebah. Jadi ini kursi yang normal, nggak di recline sama sekali, dan ini kursi yang di recline secara full. Coba lihat perbandingannya atau bedanya teman-teman. Ini lumayan jauh ya. Dan kursinya ini juga nggak tebel-tebel banget sih. Kursinya standar, dan sekali lagi untuk yang memang kelihatannya badannya agak gede, itu tuh sempit teman-teman. Kayak udah mentok, ya udah duduk gitu aja kayak gitu. Tapi overall untuk ekonomi new generation ini nyaman sih. Nah, mari kita coba untuk muter kursinya. Jadi di bawah sini tuh ada tuasnya kayak gitu teman-teman. Kita injek. Habis kita injek, kursinya bisa kita puter. Nah, ini mentok nih. Karena di sini apabila kursinya di recline, ini nggak bisa diputer ya. Nah, ini mentok. Jadi nggak bisa diputer nih. Padahal penasaran. Oh, bisa ke sini. Nggak bisa juga teman-teman. Mentok soalnya. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Nah, jadi kita tuh nggak bisa seenak kita untuk memutar arah kursinya. Jadi di sini apabila ingin memutar arah kursinya, itu syaratnya itu kursi di depan kita atau kursi di sekitarnya itu tidak boleh direbahkan. Jadi apabila direbahkan, itu kursi yang mau kita putar itu bakal nyangkut teman-teman. Jadi nggak bisa muter sesuai dengan yang kita inginkan. Dan untuk arah mutarnya itu bebas ya, jadi bisa 360 derajat, tetapi hanya bisa diputar menuju ke depan ataupun menuju ke belakang. Jadi apabila kita putar menuju ke depan ataupun belakang itu langsung kunci, tetapi apabila kita putar menuju ke samping, menuju ke arah jendela, itu kelihatannya nggak kunci teman-teman, jadi bakal goyang-goyang kayak gitu. Nah, seperti itu. Karena di sini itu kan lebih banyak jumlah kursinya ya dibanding eksekutif. Jadi eksekutif cuma 50, di sini 72, makanya space untuk mutar kursinya itu lebih sempit. Jadi apabila teman-teman melakukan perjalanan dengan keluarga kayak gitu rame-rame, terus pengen diputer kursinya, pengen hadap-hadapan, ya syaratnya harus dilihat tuh kursi depan kita atau belakang kita jangan sampai direbain dulu. Jadi apabila salah satu direbain udah bakal nyantol, nggak bakal bisa diputar lagi teman-teman. Kereta api Jayabaya lepas dari stasiun Bangil tuh jalannya pelan banget, sekitar 44-45 km per jam ya. Jadi untuk di sini itu masih rendah untuk batas kecepatannya teman-teman dibanding jalur dari Surabaya menuju ke Bangil. Jadi apabila lepas dari Bangil itu kita akan melalui jalur yang lumayan terjal, jadi gradien tanjakannya juga lumayan. Makanya di sini lokomotif yang digunakan oleh kereta api Jayabaya adalah lokomotif CC206. Jadi apabila menggunakan CC201 ataupun CC203 itu biasanya harus double traksi apabila membawa rangkaian yang cukup panjang melewati jalur ini teman-teman. Nah kayak gini, ini jalan pelan banget nih, 45 km per jam kayak gitu. Dan di sini tuh pemandangannya ciamik banget ya. Jadi di sana kelihatan ada gunung menjulang kayak gitu teman-teman. Wah. Dan ditambah ini kan pagi hari kelihatan seger, jadi kayak syahdu banget kayak gitu.
Ini sekitar pukul 05:53 kita sudah tiba di stasiun Lawang. Kita di sini bersilang dengan kereta api Arjuna Express yang memiliki relasi dari stasiun Malang menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Kereta dengan kelas full eksekutif rute paling pendek ya kelihatannya ini. Dan kereta api Arjuna Express ini menggunakan rangkaian idul dari kereta api Brawijaya yang memiliki relasi dari stasiun Malang menuju ke stasiun Gambir PP. Ini kereta api Arjuna Express kelihatannya habis ini bakal segera diberangkatkan kembali dari stasiun Lawang. Kereta api Jayabaya yang saya naiki sudah berangkat kembali dari stasiun Lawang. Nah, dulunya itu ada kereta jarak jauh ya. 3 kereta jarak jauh yang lewat stasiun Lawang ini. Yang pertama ada kereta api Jayabaya, ada kereta api Bima, dan kereta api Mutiara Selatan. Tetapi 2 kereta terakhir ini, Bima dan Mutiara Selatan, sekarang rutenya dikembalikan lagi cuma sampai ke stasiun Surabaya Gubeng. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selama perjalanan saya naik kereta api Jayabaya ini. Yang pertama, saya amazed banget dengan pasar penumpang dari kereta api Jayabaya. Ini rame banget teman-teman. Dari Jakarta menuju ke Surabaya itu rame, dan dari Surabaya menuju ke Malang itu juga rame. Nggak masuk akal. Ditambah lagi di sini kereta api Jayabaya sudah menggunakan ekonomi new generation, bukan new image tapi new generation. Jadi di sini dalam satu kereta hanya tersedia 72 penumpang, dan di sini merupakan ekonomi modifikasi yang sebelumnya itu adalah ekonomi 22 milik Kementerian Perhubungan. Jadi di sini tuh selama perjalanan kemarin waktu malam itu AC-nya cukup gerah, tetapi entah kenapa waktu pagi hari tadi lepas dari Surabaya ini lumayan dingin teman-teman. Jadi sebelumnya itu saat berangkat dari stasiun Pasar Senen tuh suhunya cuma sekitar 27, 26, tetapi lepas dari Surabaya sampai Malang ini suhunya 20 sampai 21 derajat Celcius. Dan kalau menurut saya untuk kursinya ini nyaman untuk kalau dibilang kelas ekonomi ya. Jadi di sini kita bisa ngerebahin kursi kayak gini juga. Nah, legroomnya juga lega. Jadi di sini yang paling keren adalah walaupun namanya kereta kelas ekonomi, tetapi semua penumpang itu menghadap searah dengan kereta. Jadi nggak ada penumpang yang mundur nih. Dan legroomnya juga lega banget, itu yang menjadi nilai plus. Jadi kursinya ini bisa diatur hadap depan ataupun hadap belakang. Nah, seperti itu. Harga tiketnya sendiri kalau menurut saya cuman ya 380 sampai 390 ribu dari Jakarta menuju ke Malang dapat kereta seperti ini. Kalau menurut saya worth it aja, karena untuk kelas eksekutif dari Malang menuju ke Jakarta harganya ini udah melambung tinggi banget, 700 sampai 800 ribu. Dan ini memang the real ekonomi rasa eksekutif kalau saya bilang ya. Bedanya aja dengan eksekutif adalah kita tidak mendapatkan meja, dan satu kursi memang udah mentok, udah pas, udah fit untuk satu orang aja. Berbeda dengan eksekutif yang kita masih dapat meja di bagian armrestnya, kebanyakan udah ada mejanya lagi. Dan untuk ukuran kursinya itu agak gede ya untuk eksekutif. Nah, seperti itu. Oke, ini kurang sekitar 20 menitan lagi kita akan tiba di tujuan akhir.
kereta api Jayabaya sekaligus tujuan saya. Mari kita siap-siap. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Malang Station. Please prepare yourself, check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Oke, alhamdulillah ini kita sudah tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Malang. Saya penasaran banget nih, untuk kursi paling ujung depan itu legroomnya seperti apa teman-teman. Mumpung ini penumpangnya udah turun, kita review sedikit lah ya. Jadi untuk yang paling depan tuh legroomnya seperti ini. Lumayan lega sih, nggak terlalu sempit banget. Macam kita naik eksekutif New Image yang dapat kursi ujung kayak gitu teman-teman. Dan untuk yang seat 19C, 19D ini deket banget dengan pintu ya, jadi lumayan keganggu kalau menurut saya. Jadi paling cocok tetap ini nih, 18A, 18B ditambah dengan 2C dengan 2D seperti itu. Oke, saatnya kita keluar. Ini kereta api Jayabaya masuk di jalur 2 teman-teman. Dan ini nanti bakal dipersiapkan kembali untuk keberangkatan nanti siang dari Malang menuju ke Pasar Senen. Nah, di sini ada kereta api Matarmaja yang merupakan kereta kelas ekonomi dengan rute ataupun jarak terjauh yang ada di Indonesia. Ini via Semarang juga, tetapi lewatnya bukan Surabaya, melainkan lewat Kediri Solo, teman-teman. Jadi dari Solo akan berbelok ke kanan menuju ke Semarang. Jadi lewat sana nanti berangkatnya. Tetapi untuk kereta api Jayabaya ini berlawanan arah menuju ke sana. Jadi via Surabaya. Oke, ini sudah tiba di stasiun Malang. Dan suasana di stasiun Malang ini sekitar pukul 6:30 pagi. Ini udah agak panas dan agak gerah ya teman-teman. Dan penumpang yang turun di stasiun Malang ini rame banget ternyata untuk kereta api Jayabaya. Oke, ini kita bisa keluar via stasiun yang baru ataupun stasiun yang lama. Jadi untuk stasiun yang lama itu terletak di bagian barat, dan untuk stasiun yang baru itu terletak di bagian timur. Nah, bagaimana kita cara keluarnya? Kita bisa melewati akses terowongan ataupun akses Skybridge. Tetapi saya rencana nanti akan keluar menuju ke arah timur aja, yang stasiun bagian barunya ya. Let's go. Nah, kayak gini nih teman-teman suasana di bangunan baru dari stasiun Malang atau yang berada di area timur. Jadi itu tadi merupakan perjalanan saya naik kereta api Jayabaya dengan kelas ekonomi terbaru New Generation, the real ekonomi rasa eksekutif. Bukan cuma branding-branding rasa eksekutif, cuma AC-nya aja yang rasa eksekutif, kursinya tapi enggak. Tetapi ini kursinya juga lumayan lah rasa eksekutif. Dan perjalanan kurang lebih selama 13 jam udah tiba di tujuan akhir sekaligus tujuan saya, yaitu di stasiun Malang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!